Ibu Lena ngajak kalian untuk beribadah bersama kakakmu, kakak Catherine. masih ingat ya? Iya, masih ingat. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo, Ibu Lena ajak kalian berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan kita akan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami, kakak layan, dan siap memberkati anak-anak layan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Taruh roh sukacita-Mu dalam hati kami, dalam lidah bibir kami, agar puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Saatnya kita mau bersuka cita. Kita memuji memuliakan Tuhan dengan gerakan. Ibu Lena ngajak adik-adik semua berdiri. Hap, hap, ayo semua berdiri.
Ya, oke. Cari posisi karena lagu ada gerakannya. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan.
Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Ibu mohon kalian boleh ambil Alkitab kalian boleh buka dan kita akan baca bersama-sama. Teman-teman, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bermazmur. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan Firman Tuhan. ya. Tapi sebelum itu, apa Kak Catherine? Kita mau mendengarkan kesaksian paduan suara teman-teman kalian. Iya. Nah, itu diambil sebelum COVID-19. Ya, sebelum pandemi COVID. Shalom adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh ada mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkati firman yang Kak Gio akan bawakan ini dan berkati adik-adik agar adik-adik dapat mengerti dan dapat memahami firman yang akan mereka dengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk pembacaan firman hari ini diambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 yang akan Kak Gio bacakan ya. Adik-adik juga bacakan di rumahnya masing-masing ya. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya.
Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam, itu Yosua berkata, "Demikian, angkatlah tabut perjanjian itu dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Maka kau perintahkanlah kepada para imam penata tabut perjanjian itu, demikian, "Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgashi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke Sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam penangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir dari bendungan." Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam penangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para penangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam penangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya sampai musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam penangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering. Di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Ya, tadi kita telah mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nah, kitab Yosua ini diberi nama Yosua kenapa? Karena diambil daripada tokoh yang menjadi tokoh utama di dalam pembacaan daripada kitab ini, yaitu Yosua. Nah, Yosua sendiri itu siapa? Yosua sendiri itu adalah penerus dari Musa. Dia sudah mengikuti Musa dari usia yang sangat muda. Dari kurang lebih 30 tahun dia sudah menjadi penerus, sudah jadi pengikutnya Musa. Hingga akhirnya Musa mati dan diteruskan oleh Yosua. Garis besar daripada kitab Yosua ini bisa dibilang adalah tentang perjalanan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi terutama kalau bacaan kita tadi ya, yang pasal 3 ini, itu lebih pada saat bangsa Israel mau menyeberangi Sungai Yordan. Nah, supaya lebih jelasnya, Kak Cio ada video yang bisa Adik-adik lihat berikut ini. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang.
Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Ya, jadi bisa dibilang bahwa kejadian yang dialami bangsa Israel pada saat menyeberang sungai Yordan ini mirip seperti kejadian pada saat Musa, yaitu pada saat itu Musa, tapi bedanya Musa pada saat itu menyeberang laut Teberau. Nah, kalau pada saat kejadian Yosua ini, mereka menyeberangi namanya sungai Yordan. Nah, pada saat menyeberangi sungai Yordan ini, bisa dibilang Yosua meminta bangsa Israel supaya mengikuti para imam. Para imam tersebut berasal dari suku Lewi. Jadi bangsa Israel mengikuti daripada imam dari suku Lewi. Nah, ketika imam itu berada di dalam, misalnya menginjak sungai, nah sungai itu langsung terbelah, mengering. Nah, seperti yang kita baca, seperti itu ayat di ayat berapa? Ayat mulai dari ayat 15 sampai ayat 17. Nah, jadi air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali. Nah, kemudian juga air yang turun ke laut juga putus. Jadi bisa dibilang airnya itu tiba-tiba mengering, tiba-tiba menjadi bendungan dan tidak ada yang mengalir ke laut. Tapi para imam itu tetap berdiri di tanah itu, di istilahnya di tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedangkan bangsa Israel yang lainnya berjalan melalui daripada sungai Yordan itu. Setelah seluruh daripada bangsa Israel lewat, barulah para imam tersebut lewat ke seberang. Nah, kalau kita lihat tadi di video tadi, ada masalah yang dihadapi daripada bangsa Israel, yaitu air pada saat itu air sedang meluap. Nah, itu jadi masalah bagi bangsa Israel. Tetapi berkat Yosua yang punya iman yang besar dan juga Tuhan yang luar biasa, bangsa Israel bisa menyeberang, sehingga bisa menyeberang di seberang dengan tabut perjanjian yang lewat terlebih dahulu. Para imam menunggu di tanah yang kering, bangsa Israel lewat dulu, baru para imam berjalan kembali dan menyeberang. Nah, itu sama seperti pada hidup kita, orang-orang Kristen. Kita ini pasti ada, dalam hidup ini pasti ada masalah, pasti ada yang namanya kesedihan lah, ada yang namanya kita menghadapi hal-hal yang tidak enak lah, itu pasti ada. Tapi Tuhan selalu ada untuk kita semua. Contoh, misalnya saat ujian, contoh namanya saat ada adik-adik sedang ujian, kemudian ada teman yang ayo mencontek, ayo kita nyontoh aja. Nah, adik-adik pada saat itu dihadapi sebuah pilihan, apakah mau seperti teman-teman adik-adik atau seperti dunia ikutan nyontoh, atau adik-adik menolak dan berusaha dengan diri sendiri. Itu contoh yang untuk adik-adik dalam sekolah. Ada lagi, misalnya kita harus, misalnya ada ujian juga, kita itu juga tidak hanya harus yang namanya berdoa aja, tapi kita harus belajar dan berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa
mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi kalau Kak Gio tarik ulang lagi ya, apa yang bisa kita pelajari daripada kitab Yosua ini yang kita sudah baca, bahwa umat Kristen, kita semua orang percaya pasti tidak luput dari namanya tantangan, yang tidak luput dari namanya masalah, tidak luput dari namanya kesedihan, tidak luput dari apapun itulah hal-hal yang membuat kita menjadi mengalami suatu hal yang tidak enak. Itu pasti kita akan mengalaminya. Tapi ingat satu hal, bahwa ada Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa banget, dan apapun yang terjadi selalu andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita masing-masing. Kalau ada masalah, jangan lupa namanya berdoa, baca Alkitab. Itu harus lakukan setiap hari. Nah, itu aja sekian dari Kak Gio. Setelah ini kita tutup dalam doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami para anak-anak-Mu ini boleh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berkati firman yang telah kami dengarkan ini, dan semoga Tuhan firman yang kami dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami lakukan hari pas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam hari Minggu adik-adik, dan semoga berkati. Adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh kakak-kakakmu. Tentang apa? Masih ingat nggak? Yosua. Tentang apa Kak Catherine? Yosua. Iya, tentang Yosua. Yosua adalah orang yang takut akan Tuhan. Yosua adalah orang yang setia kepada Tuhan. Yosua diberkati oleh Tuhan kemanapun dia pergi dan melangkah. Tuhan senantiasa menyertai. Kalian tahu, Yosua berhasil menjadi pemimpin karena dia apa? Yosua suka berdoa. Kalau kalian suka berdoa, maka Tuhan tetap memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan satu pujian, Tuhan Allah beserta kita. Semua berdiri, ya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, ya Tuhan, kalau ibadah pada hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mengagung-agungkan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami dimampukan seperti Yosua, hidup takut akan Engkau, hidup setia terhadap Engkau, dan senantiasa berdoa
dan Tuhan sendiri memberkati Yosua. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa sampai ketemu minggu depan.